Halo Sobat Iwak Cupang, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di channel ini, channel media bersama khususnya untuk cupang-cupang jas ya. Nah, hari ini saya akan mengecek ya, mengecek ikan cupang saya yang RKC kemarin ya, yang kemarin lusa saya pijahkan dan hari ini tepat 2 hari kok 2 hari, iya 2 harinya ya, 2 harinya, dan saya akan mengecek apakah sudah bertelur apa belum. Dan kebetulan ini malam hari ya teman-teman ya, malam hari itu malam yang pas atau cocok buat ngecek apakah ikan cupang tersebut udah bertelur atau belum ya. Semisal nanti belum bertelur ya kita tunggu sampai 3 maksimal 5 harian teman-teman ya. Dan kalau sampai selang 3 4 5 harian belum bertelur juga, artinya ikan tersebut nanti bisa dikatakan nggak jodoh atau gagal kawin ya teman-teman ya. Sebenarnya sih ada beberapa faktor yang menyebabkan ikan itu gagal dipijakan atau gagal kawin ya teman-teman ya. Sepengalaman saya faktornya banyak sih. Pertama biasanya faktor air bisa, entah itu airnya airnya apa, pH-nya gak stabil. Kedua bisa juga faktor musim, sekarang kan juga lagi musim penghujan ya, jadi untuk pH airnya juga biasanya efeknya nggak stabil dan menyebabkan menyebabkan airnya itu jadi lebih dingin, jadi kurang nyaman untuk pasangan ikan tersebut untuk memulai proses perkawinan ya. Dan juga biasanya ada juga, ini yang paling penting teman-teman, biasanya ikan gagal kawin itu juga ada faktor yaitu stres. Kenapa kok stres? Eh, Biasanya ikan cupang itu kan kalau untuk memulai proses perkawinan dia butuh privasi teman-teman, terutama privasi tempat. Ini perlu diingat teman-teman ya, bagi sobat pemula mungkin memijahkan ikan cupangnya, mohon maaf mungkin asal-asalan naruh di tempat di sini aja wes, tak taruh sini tak pijahkan. Tapi di sisi lain tempat itu adalah tempat yang ramai lalu lalang atau lalu lintas orang jalan atau orang melintas ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk tempat ya, khususnya untuk tempat naruhnya itu usahakan jauhkan dari lalu lalang orang melintas ya teman-teman ya. Jadi semakin sepi semakin bagus, seperti itu saran saya. Soalnya kalau stres ya, biasanya yang paling efek itu kalau stres itu yang betina teman-teman. Jadi kalau cupang itu stres, entah stresnya kena suara orang jalan, apa suara motor lewat, atau suara gemuruh lainnya, itu bisa menyebabkan ikan cupang si betina ini dia nggak mau kawin teman-teman. Dia nggak mau kawin, stres, dan akhirnya cuma mondar mandir aja, dipancing-pancing si pejantan, dipancing ini itu, dipancing buat gelembung ini, dipancing ngedok, dia tetap nggak mau kawin teman-teman. Jadi akhirnya ujung-ujungnya nanti kedua pasangan ikan cupang tersebut jadi nggak jodoh alias gagal kawin, seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita cek teman-teman ya, apakah sudah bertelur atau belum ikan-ikan kemarin yang jenis red koi cooper ya. Oke, langsung saja ikuti terus. Nah, ini teman-teman ikan cupang saya yang kemarin lusa saya pijahkan ya. Ini saya mau cek apakah udah bertelur atau belum. Langsung saja kita bareng-bareng lihat teman-teman ya. Kita bareng-bareng ngecek apakah sudah bertelur atau belum. Yang kemarin jenis red koi cooper ya teman-teman ya. Yang ini dua ini kemarin saya pijahkan 2 hari yang lalu, kemarin lusa. Oke, langsung saja saya cek ya. Kita cek bareng-bareng. Kita buka pelan-pelan. Kita taruh sini aja wes. Bismillahirrahmanirrahim. Wah,
ternyata sudah bertelur teman-teman. Nah itu, ini sengaja saya pakai flash teman-teman ya, biar teman-teman juga bisa ngeliat telurnya yang mana sih, telur sama buihnya, atau cara membedakannya. Cara membedakannya itu sangat simpel sekali teman-teman. Kalau telur itu yang tengah itu loh teman-teman, telur itu yang tengah warnanya putih agak kecoklatan ya. Kalau buih kan putihnya putih putih bening ya, putih bening. Kalau telur itu yang tengah itu yang berada di dalam gelembung. Soalnya kalau sama si pejatannya kan telurnya disangkutkan ke gelembung teman-teman. Biar mengambang. Itu kan plastik. Di bawah plastik ada gelembung. Nah, gelembungnya itu isinya itu telur teman-teman. Nah, begitulah cara membedakannya bagi teman-teman yang masih pemula. Yang masih pemula mungkin bingung cara membedakannya telur sama buih itu yang mana sih. Nah, itu saya tunjukin teman-teman. Nah, itu. Dan semisal pasangan ini udah bertelur ya, tanda-tanda yang kedua itu biasanya si betina ini dia udah di teman-teman, udah diusir sama si pejantan, nggak boleh deket-deket sama sama apa, sama telurnya ya. Maaf agak ngeblu teman-teman ya, maklum pakai HP teman-teman. Nah, itu kelihatan teman-teman ya, si betina ini udah diusir, nggak boleh deket-deket sama telurnya ya. Kalau si betina udah bertelur kayak gini dan sudah dijaga si pejantan, itu artinya si pejantan ini sangat protektif banget teman-teman, sama telur-telurnya yang nanti yang akan dijaga sampai menetas. Jadi si betina ini dia nggak boleh deket-deket teman-teman. Kalau sampai deket-deket sarangnya si pejantan ini, dia langsung diusir dan si pejantan itu langsung ngedok-ngedok. Kalau si betina bandel tetap gak mau pergi, maka biasanya akan akan digigit teman-teman, akan digigit dan diusir, asalkan pokoknya si betina nggak boleh dekat-dekat kayak gitu. Soalnya kenapa? Kalau di dunia cupang ya teman-teman, kalau ikan cupang ini si betina ini tipikalnya kanibal teman-teman. Dia dia doyan makan telurnya sendiri. Semisal udah bertelur kayak gitu. Nah, kalau nggak dijaga si pejantan, maka telur ini akan habis teman-teman, dimakan si betina ini. Nah, kalau udah pada tahap ini, kalau udah pada proses ini, waktunya kita angkat si betina teman-teman ya. Biarkan sang bapak menjaga anak-anaknya sampai menetas. Oke, langsung saja kita angkat teman-teman ya si betina ya. Langsung kita angkat, kita ambil serok, langsung kita rawat si betinanya ya, langsung kita kasih makan nanti. Kita ambil pelan-pelan, kita angkat. Seperti ini teman-teman. Kita angkat, langsung kita masukkan ke ember teman-teman. Di ember ini banyak kutirnya teman-teman, sengaja saya siapkan, jadi sewaktu betina sudah diangkat, dia langsung makan ya, langsung makan dan bisa sehat lagi ya, sehat kembali nanti. Oke, next kita kembali lagi ke telurnya ya teman-teman. Yang satu kita belum ngecek teman-teman ya, yang satunya coba kita lihat. Satunya juga udah netas teman-teman. Nah, itu kelihatan nggak? Pasti kelihatan dong ya. Nah, itu teman-teman telurnya itu. Nah, ini di sini nih, ini kan gelembung. Nah, ini yang tengah ini telur teman-teman. Nah, seperti itu. Sama kayak yang ini. Nah, itu. Oke, waktunya kita angkat ya teman-teman ya si betina ya. Kayaknya dia udah di dasar aja sih betina ya, bukan nggak mau sih, nggak boleh deket-deket sama si si sarangnya pejantan. Jadi dia cuma
ngendap aja di bawah kayak gitu. Nah itu diusir itu, dia nggak boleh dekat-dekat teman-teman. Nah, disuruh disuruh pergi, nggak boleh dekat-dekat. Nah, ini sarangku, ini anak-anakku kayak gitu istilahnya. Langsung saja kita angkat teman-teman ya, kasihan nanti daripada digigit si pejantan, soalnya nggak boleh deket-deket. Kita ambil pelan-pelan, usahakan jangan jangan ya teman-teman ya, jangan terlalu kasar ya, nanti bisa mengenai buih dan telur-telurnya nanti akan jatuh teman-teman. Kasihan sang bapak, sang pejantan menata telur-telurnya ya. Nah ini teman-teman. Oke, kita taruh ember yang kosong ya. Nah ini yang banyak kutirnya. Oke, udah gini aja teman-teman. Cara merawat betina yang baru dipijahkan itu kayak gini teman-teman. Kita siapkan ember, terus kita kasih pakan secukupnya lah. Entah itu bisa teman-teman kasih kutil, bisa kasih DM, bisa kutil yang besar itu loh teman-teman, dapatnya makna itu bisa. Bisa juga teman-teman kasih pelet kalau misal pakan hidupnya lagi nggak ada, atau juga bisa teman-teman kasih casut ya teman-teman, cacing sutra ya, itu juga bisa asal makan ya. Oh maaf teman-teman, ini udah ada isinya. Oke, saya pindah di sini ya satunya. Nggak tahu tadi kalau udah ada isinya, diusir. Itu tadi seperti itu teman-teman ya, cuma agak. Oke, next kita kembali lagi ke sini. Kalau sudah seperti ini ya teman-teman ya, ini tinggal kita tunggu. Biasanya kurang lebih 2 harian teman-teman ya. Sepengalaman saya 2 harian ini telur-telur ini nanti akan menetas ya teman-teman ya. Tips lagi, biasanya buaya-buaya ini yang baru menetas itu belum bisa berenang bebas teman-teman. Jadi renangnya itu nanti masih lol, masih naik turun gitu kayak gitu, dan masih dibantu oleh pejantannya. Biasanya teman-teman yang masih pemula ya, mohon maaf, yang masih pemula, loh kok anaknya dimakan si bapaknya, si pejantannya, loh kok dimakan semua. Itu nggak dimakan teman-teman, itu namanya pola asuh pejantan cupang terhadap anaknya teman-teman. Kenapa kok dimasukkan ke mulut? Dimasukkan ke mulut itu kalau istilahnya ibaratnya ikan cupang itu gendong teman-teman. Itu digendong biar buaya-buaya yang masih kecil, yang masih belum bisa berenang itu nggak mati teman-teman. Soalnya kan renangnya kejauhan, terus nanti belum lagi dia kelelahan akhirnya tenggelam dan mati. Nah itu tugasnya si bapak-bapak ini, merawat anak-anaknya. Jadi dimasukkan ke mulutnya, terus disangkutkan ke gelembung-gelembung sarangnya ini nanti teman-teman. Nah, dijadiin satu sama yang lainnya, jadi seperti itu. Oke, kita tinggal nunggu aja teman, paling 2 harian ini udah netas teman-teman. Nanti akan saya update lagi 2 hari ke depan, telur-telur ini yang sudah menetas, bagaimana sih buaya masih belajar berenang, dan kapan waktunya si buaya ini diberi makan, seperti itu teman-teman ya. Next akan saya update lagi video di 2 hari ke depan teman-teman ya. See you next time. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cupang Indonesia.